Reka, sekarang aku beri kamu kesempatan untuk kembali bersamaku. Keluarkan Bensu dan biarkan ibuku menjadi direktur departemen. Ini adalah kesempatan terakhirmu, pikirkanlah dengan baik sebelum menjawab. Dia penuh percaya diri dan nada suaranya arogan. Dia sangat percaya bahwa selama dirinya bernegosiasi, Reka pasti akan kembali dengan patuh dan menjadi anjing penjilat. Lagi pula, sekarang dirinya telah mendapat surat undangan dari Tuan Agung Valkyrie, masa depannya cerah, Reka kembali bersamanya, status sosialnya akan menjadi lebih tinggi. Orang-orang keluarga Mas Hita tiba-tiba menjadi gugup. Karena Reka memiliki kemampuan untuk membuat Bensu menjadi direktur, tentu secara alami memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya. Reka tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar tidak mengerti siapa yang memberi Astina keberanian untuk berkata seperti ini. Mengapa Astina begitu yakin Reka akan memohon untuk kembali padanya? Hei, semua salah aku karena terlalu memanjakannya dan membuatnya menjadi seperti ini. Reka berkata dengan acuh tak acuh, saat kamu tidak menolong keselamatan orang lain, bahkan memaksa aku dan Tokia untuk berlutut, hubungan 5 tahun kita sudah berakhir. Segera keluar dari sini, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Astina sangat marah. Bajingan, Reka, kamu tidak tahu diri dan tidak bermoral. Tunggu saja, aku akan membuatmu memohon padaku. Tokia, kamu jangan lupa sekarang aku yang mengelola bisnismu, aku bisa membuatmu bangkrut dalam setiap menit. Dan juga, 3 hari kemudian, tunggu kami menghadiri upacara akbar Tuan Agung Valkyrie. Seluruh keluarga Mas Hita akan dimakamkan bersamamu. Avril terkejut, kalian juga mendapat surat undangan dari Tuan Agung Valkyrie. Astina mencibir, tentu saja. Semua orang terkejut. Avril langsung membujuk, Astina, ini semua karena ulah Reka. Jika kamu ingin menyerang, serang saja Reka, jangan libatkan keluarga Mas Hita aku. Astina, hehe. Sekarang baru tahu untuk memohon padaku, sudah terlambat. Kembalilah, tunggu kematian. Setelah itu, dia membawa Kimi pergi. Avril sangat sedih. Reka menghibur dan berkata, jangan khawatir, keluarga Astina hanya akan menjadi pelayan dalam upacara akbar. Jika kalian ingin pergi, aku bisa membawa kalian masuk dan menjadi tamu paling terhormat. Keluar. Avril marah, sekarang masih saja membual. Apakah kamu ingin membuat keluargaku bangkrut dan mati? Jika kamu benar-benar baik pada Tokia, menjauhlah darinya. Barusan kamu juga sudah mendengarnya, keluarga Napolo dan Astina membuat Tokia bangkrut karena dirimu. 2 keluarga itu semuanya mendapat surat undangan dari Tuan Agung Valkyrie, identitas mereka sangat terhormat, ingin membunuh keluarga Mas Hita aku itu sangat gampang. Bensu tidak berkata apapun. Meskipun dia mengagumi keterampilan medis Reka, tetapi dia tidak akan tinggal diam dan melihat keluarga Mas Hita musnah. Reka dengan sungguh-sungguh berkata, saat Tokia mengucapkan kalimat, aku bersedia, aku sudah memutuskan untuk mengangkat langit untuknya. Keluarga Napolo kecil itu, aku benar-benar tidak peduli. Adapun tentang undangan, jika Tokia menginginkannya, aku bisa menjadikannya tamu terhormat dari upacara akbar. Avril mengutuk, benar-benar pandai membual. Intinya sesegera mungkin jangan berharap lagi, kecuali kamu benar-benar membuat kami menghadiri upacara akbar Tuan Agung Valkyrie. Keluarga paman pertama dan paman kedua juga membujuk Tokia. Dalam masyarakat ini, uang adalah raja. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan medisnya, bisakah membuat perutmu kenyang. Reka ini tidak bisa diandalkan, impiannya terlalu tinggi. Bahkan tidak bisa mengeluarkan uang hadiah 600 juta, masih ingin menghadiri upacara akbar dan menjadi tamu terhormat. Tetap saja Greg yang paling cocok untukmu. Dengarkan paman pertama, mungkinkah kami akan melukaimu? Tokia membantah, jika benar-benar mendengarkan kalian, tunggu Greg menyelamatkan ayahku, maka ayahku barusan pasti sudah meninggal. Satu kalimat, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Wajah paman pertama memerah dan memarahi, gadis tengik, kamu ini tidak punya rasa hormat, bagaimana bisa mengatakan ini? Avril sibuk melerai, kakak pertama dan kakak kedua, jangan khawatir,
kembali nanti aku akan membujuk gadis ini. Kita pergi dulu. Bensu menghela nafas, berbalik dan pergi. Tokia berkata, Bu, kalian kembali dulu. Nanti aku harus pergi ke pabrik sebentar. Afril mengangguk dan pergi bersama keluarga Mas Hita mereka. Tokia melirik Reka dengan tatapan mata yang rumit. Barusan kamu juga sudah mendengarnya, Greg bersiap untuk menyerangmu. Apakah kamu takut? Sekarang menyesal juga sudah terlambat. Reka, takut, menyesal. Dalam kamus hidupku, tidak ada dua kata ini. Tokia berekspresi pahit, dulu kenapa tidak menyadari kamu begitu pandai membual. Reka, bukan itu, kamu katakan padaku, perkataanku yang mana satu yang tampak seperti sedang membual. Tokia, sudah, kamu bisa tinggal bersamaku dulu, hindari pusat perhatian, jangan sampai Greg mencari masalah denganmu. Reka langsung setuju. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di pabrik baja Tokia. Pabrik baja ini didirikan oleh Tokia sendiri, ini adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Bisnis pabrik baja ini sangat bergantung pada Napolo Building Corp, yang mana ditangani oleh Astina. Secara kebetulan, perusahaan konstruksi ini adalah bisnis milik keluarga Greg. Astina selalu bertanggung jawab atas urusan bisnis antara perusahaan konstruksi dan pabrik baja. Bahkan Greg dan Tokia saling mengenal, Astina adalah mak comblang di tengah. Jika Astina mempermainkannya, pabrik baja mungkin benar-benar akan kehilangan bisnis ini. Benar saja, saat keduanya kembali ke pabrik baja, mereka segera menerima pemberitahuan. Napolo Building Corp secara resmi telah membatalkan semua transaksi bisnis dengan pabrik baja. Meskipun dia sejak awal sudah siap secara mental, wajah Tokia masih pucat, putus asa dan tidak berdaya. Reka berkata, Tokia, apakah kamu sangat peduli dengan pabrik baja ini? Tokia menghela nafas dengan emosional. Hei, dia adalah semua hasil kerja kerasku, setara dengan anakku sendiri, bagaimana mungkin aku tidak peduli? Reka berkata, awalnya, aku ingin kamu langsung mengambil alih semua properti orang terkaya di Geffen. Tapi karena kamu sangat peduli dengan pabrik baja ini, jadi kita buat pabrik baja ini menjadi lebih besar dan lebih kuat. Dengan menggunakan pabrik baja ini sebagai batu loncatan untuk menduduki posisi terkaya selangkah demi selangkah. Tokia dengan marah berkata, apakah kamu akan mati jika tidak membual sebentar saja? Reka sedikit lelah hati. Kekayaanku luar biasa, setara orang terkaya keluarga Eropa di Geffen, hanya saja, 5 tahun lalu, aku seorang di level rendah. Membiarkan dirimu mengambil alih semua properti orang terkaya di Geffen, hanya masalah satu kalimat dariku. Aku benar-benar tidak sedang membual. Tokia berkata, kamu sekarang masih belum bekerja, kan? Jadi sementara waktu kamu bekerja sebagai salesman di sini, bayaran sesuai dengan standar tertinggi. Meskipun kehilangan pesanan dari Napolo Building Corp, pabrik baja mungkin hanya akan bertahan selama beberapa hari. Reka mengangguk, baik, Tokia jangan khawatir, besok aku akan memberimu pesanan besar. Jika membiarkan orang luar tahu bahwa seorang komandan militer bekerja sebagai salesman kecil di pabrik kecil ini, pasti akan menganga terkejut. Tokia melirik Reka dengan tatapan mata rumit. Membual lagi. Tengah malam, tepat setelah pagi hari, ponsel Reka berdering tepat waktu. Pesan teks yang tak terhitung jumlahnya membanjiri dengan gila-gilaan, ponselnya terus berdering. Reka mengangkat telepon dan tersenyum ringan. Bos yang bisa menutupi langit dengan tangan, kepala konsorsium besar mengirim pesan ucapan selamat. Banyak juga orang kaya yang rela menghabiskan hartanya untuk meminta dirinya menyembuhkan penyakit dan memperpanjang umur. Reka mengabaikannya, hanya mencari salah satu berita paling sepele. Itu dikirim oleh Petrus Eropa, orang terkaya di Geffen. Bos, kapan kamu akan mengambil alih properti keluarga Eropa? Kapan properti keluarga Eropa akan diambil alih? Reka menjawab, beli semua pabrik baja di kota Geffen, kecuali milik Tokia Mashita. Bukankah Napolo Building Corp tidak mengizinkan Tokia untuk memasok baja? Baiklah,
Aku akan membiarkan pabrik baja di seluruh kota Geffen, agar tidak menyediakan pasokan untuk kalian. Pergi ke tempat lain untuk mencari pasokan. Maka aku akan membeli pabrik baja di seluruh negeri. Keesokan harinya, Reka hanya mencuci wajahnya dan berjalan keluar dari kamar. Cahaya matahari yang pas dan angin bertiup sepoi-sepoi. Sebuah bayangan yang indah, berdiri di bawah pohon persik, sangat melankolis. Pemandangan indah ini membuat hati Reka tersentuh, tidak tega untuk mengganggu. Tokia mengerutkan kening, sedang menelepon, nada suaranya memohon. Pak Trisno, kamu pertimbangkan kembali masalah kerjasama, harganya masih bisa dibahas. Kenapa tidak bisa dibicarakan? Setelah menutup telepon, dia tidak senang, menelepon lagi. Pak Sudarma, pertimbangkan kembali. Aku setuju kamu membeli pabrik baja, tetapi bisakah harganya lebih tinggi lagi? Apo, kamu masih ingin menurunkan harganya? Harga ini terlalu menindas orang. Menutup telepon lagi, dia menjadi lebih sedih. Baru saat itulah, dia menyadari Reka berdiri di samping. Dia tersenyum pahit, barusan beberapa mitra terakhir dari pabrik baja menelepon kemari untuk memberitahu, memutuskan kerja sama dengan keluarga kita. Aku curiga Astina dan Greg yang diam-diam bermain trik. Pabrik baja mungkin akan tutup hari ini. Reka tersenyum ringan, meskipun penampilan sedihmu ini sangat indah, tetapi juga membuatku merasa sedih. Jangan khawatir, Astina akan datang padamu untuk bekerja sama. Selain itu, aku akan membawa bisnis besar untukmu hari ini. Setelah berkata, dia berbalik dan pergi. Melihat dia pergi, Tokia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang ini pandai dalam segala hal, tetapi penyakit membual ini membuat orang tidak berani memuji. Tidak lama setelah Reka pergi, sebuah mobil BMW tiba-tiba berhenti di gerbang pabrik. Astina keluar dari mobil dan mencibir, Tokia, kamu masih ada niat untuk berjemur di bawah sinar matahari, hatimu sangat besar. Perusahaanku tidak lagi membutuhkanmu untuk pasokan, sekarang segera kembalikan dana kepada kami. Hari ini tidak bisa membayar dananya, hehe, maka hanya bisa merepotkanmu untuk menggadaikan pabrik kepada kami, kemudian tunggu untuk masuk penjara. Seketika, Tokia langsung merasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudah berakhir, pabriknya selalu menggunakan dana pinjaman, mana mungkin ada uang untuk membayar mereka. Hari ini, tidak hanya pabrik yang tidak dapat dipertahankan, tetapi bahkan penjara pun tidak terhindar. Gedung keluarga Eropa, di kantor Petrus, orang terkaya di Geffen. Meskipun Petrus adalah orang terkaya di Geffen, menghadapi Reka, dia tidak berani pamer, bahkan tidak berani mengangkat kepala menatapnya. Reka dapat dengan mudah memberi posisinya sebagai orang terkaya di Geffen, juga dapat dengan mudah menghancurkannya. Kekuatan pria ini berada di luar imajinasinya. Petrus dengan hati-hati berkata, Tuan Valkyrie, aku telah membeli semua pabrik baja di kota Geffen seperti yang kamu katakan. Tidak tahu ada rencana apa kamu membeli pabrik baja, aku bisa membuat pengaturan terlebih dahulu untukmu. Reka menarik napas dalam-dalam, semua pabrik baja ini, jangan melakukan pasokan untuk keluarga Napolo. Selain itu, di masa depan, semua pesanan bahan baja keluarga Eropa akan diserahkan kepada Tokia. Petrus mengangguk dengan tergesa-gesa. Mengerti, mengerti. Reka tiba-tiba berkata lagi, Napolo Building Corp, apakah memiliki urusan bisnis denganmu? Petrus buru-buru berkata, ada satu proyek konstruksi kecil keluarga kami yang diserahkan kepada keluarga Napolo. Namun, proyek itu sudah lewat 2 hari dan belum selesai. Dalam industri konstruksi, keterlambatan setengah atau 1 tahun adalah hal biasa, apalagi 2 hari. Reka, kirim surat pengacara ke keluarga Napolo, jika hari ini tidak dapat menyelesaikan proyeknya, tunggu masuk penjara saja. FP Petrus mengangguk seperti bawang putih, mengerti, mengerti. Oh iya, Tuan Valkyrie, kamu berselisih dengan keluarga Napolo. Keluarga Napolo juga mendapat undangan upacara akbar darimu dengan bantuan hubungan relasi. Aku sekarang akan membatalkan kualifikasi keluarganya.
Reka mengangguk. Batalkan langsung tiket masuk keluarganya, tetapi jangan beritahu mereka untuk sementara waktu. Saat ini, Tokia tiba-tiba menelepon Reka. Reka, segera kembali, Astina datang ke pabrik untuk membuat masalah. Reka sangat marah, dia cari mati. Reka langsung bergerak, mengambil kontrak pasokan bahan baja keluarga Eropa, juga uang muka 10 miliar. Saat dia kembali ke pabrik baja, pabrik itu sangat berantakan. 10 orang kuat yang dibawa oleh Astina sedang menghancurkan pabrik baja. 30-an karyawan pabrik baja semuanya tersungkur ke tanah, hidung dan wajah mereka bengkak. Di sudut, Tokia dan Ibu Mashita, Afril, gemetar ketakutan. Reka dengan jelas memperhatikan bahwa ada bekas telapak tangan di pipi Afril. Kedua matanya memerah, niat membunuh melintas di matanya. Saat Afril melihat Reka, seketika langsung marah, manusia sampah, buat apa kamu kembali? Lihatlah hal baik yang telah kamu lakukan. Karena kamu, keluargaku menjadi seperti ini. Aku mohon padamu, jangan menghancurkan keluargaku, bisa. Pergi dari sini. Reka mengambil napas dalam-dalam, mengabaikan Afril, berjalan ke sisi 10 orang kuat dengan energi membunuh. Mulai sekarang, ini adalah area terlarang. Siapapun yang bertindak, maka nyawanya akan hilang. Tokia terkejut, bergegas untuk menghentikan Reka. Reka, hentikan, kamu cepat pergi, kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Astina mencibir dan berkata, melunasi hutang adalah hal yang wajar. Kalian tidak dapat membayar kembali uang perusahaanku, maka aku hanya bisa menghancurkan pabrik keluargamu. Reka, apakah kamu ingin membela mereka? Aku akan memenuhimu. Saudara-saudara, lumpuhkan orang ini. Astina, Tokia, Afril sangat tahu jelas kekuatan Reka 5 tahun terakhir. Reka tidak pernah bertarung. Bahkan saat dia dimarahi, dia hanya bisa menelan amarah. Dalam kekacauan seperti ini, menghadapi 10 orang kuat, hanya akan dihancurkan. Dan mereka tidak tahu, dalam 5 tahun terakhir, mereka tidak bertindak sewenang-wenang karena kendala Bashing Peace Treaty. 10 pria berotot segera berjalan ke sisi Reka yang sedang menatap. Kulit kepala Tokia mati rasa. Reka, kamu segera pergi. Reka berkata dengan lembut, Tokia, apakah kamu ingat apa yang aku katakan padamu? Siapa yang berani menindasmu, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Jika masih memiliki sikap benci, gali kuburan leluhurnya. Ini adalah janji, bukan sumpah. Begitu selesai bicara, Reka bergerak. Dia melewati Tokia dan bergegas menuju 10 pria kuat. Tokia menutup matanya dengan putus asa, tidak tega menyaksikan adegan berikutnya. Kali ini, Reka, jika tidak mati, pasti akan cacat. Suara tinju menghantam daging, disertai dengan suara yang menusuk hati terdengar. Namun, hanya dalam 5 detik, pemandangan itu menjadi sunyi. Tokia membuka matanya dengan gemetar. Kemudian, pemandangan di depan mata, membuat dia sangat terkejut. Tentu saja, tidak hanya Tokia, tetapi Afril dan Astina juga terkejut. 10 pria kuat semua meringkuk menjadi bola dan merosot di tanah, memilukan. Tapi Reka, sosok kurus manusia tidak berguna, berdiri tegak dan tidak terluka sama sekali. Pada saat ini, hati ketiga orang itu memiliki keraguan yang sama. Manusia tidak berguna ini, kenapa bisa begitu hebat dalam bertarung? Karena begitu hebat dalam bertarung, mengapa menelan amarah dan tidak pernah melawan dalam 5 tahun terakhir ini? Apakah ini adalah manusia sampah Reka yang telah mereka kenal selama 5 tahun? Terutama Astina, hatinya bergetar hebat. Sebelumnya dia selalu menghina dan menindas Reka, tetapi Reka tidak pernah melawan. Astina selalu percaya Reka tidak bisa mengalahkan dirinya, makanya tidak bertindak. Sekarang tampaknya tidak seperti itu sama sekali, dia hanya tidak tega memukul dirinya. Kalau tidak, satu tamparan saja sudah bisa bunuh dirinya. Jejak penyesalan melintas di hatinya, selama 5 tahun menahan penghinaan karena cinta, seberapa dalamnya cinta ini. Sayangnya, aku sendiri yang telah membuangnya.
Reka mengeluarkan belati dan melemparnya di depan 10 pria kuat. Siapa yang memukul ibuku, tangan mana yang memukulnya, potong sendiri. Jika memaksaku untuk melakukannya secara pribadi, maka itu bukan hanya masalah satu tangan. Avril mengangkat kepalanya, ada kristal mengalir di matanya. Dia sudah tidak ingat lagi, sudah berapa lama tidak ada orang yang melindungi dirinya seperti ini. Termasuk orang terdekatnya, suaminya Bensu. Tapi sekarang, menantu tidak berguna yang paling dia remehkan, karena pihak lawan menamparnya, dia ingin memotong salah satu tangan pihak lawan. Jika mengatakan tidak tersentuh, maka itu bohong. 10 pria kuat ketakutan dan pingsan oleh niat membunuh Reka, tatapan matanya melirik Astina untuk meminta bantuan. Astina menarik napas dalam-dalam, menekan jantungnya yang berdebar kencang. Reka, kamu hebat, tetapi tidak peduli seberapa hebat kamu, apakah kamu bisa melewati hukum? Aku memperingatkanmu, pabrik baja berutang uang kepada perusahaanku, harus dibayar lunas hari ini. Kalau tidak, tunggu masuk penjara saja. Begitu menyebutkan hukum, Tokia dan Avril menjadi putus asa lagi. Tidak peduli seberapa hebat kekuatan tempurnya, tidak ada gunanya jika tidak berkuasa. Saat ini semakin bagus, tidak hanya Tokia yang akan dipenjara, tetapi Reka juga tidak dapat menghindari bencana penjara. Perhatian Reka beralih dari orang kuat ke arah Astina. Dia dengan santai melemparkan kotak sandi yang berisi uang muka 10 miliar ke Astina. Aku bisa mengembalikan uang itu kepadamu, tetapi takutnya kamu tidak berani mengambilnya. Bahkan, akan meminta kami untuk memberi pasokan untuk kalian. Astina tidak bisa menahan tawa. Puff, kamu ini mencoba membuatku tertawa setengah mati, memohon padamu untuk memberi pasokan kepada kami. Kecuali jika pabrik baja di seluruh dunia ini mati. Apakah kamu yakin ada uang di kotak sandi ini? Jangan-jangan itu batu bata. Kamu bahkan tidak mampu mengeluarkan uang hadiah 600 juta. Aneh jika kamu bisa mengeluarkan uang 2 miliar untuk pembayaran dana. Tokia dan Avril menatap Reka dengan tatapan aneh. Apa maksud orang ini? Sengaja mempermalukan diri sendiri. Membiarkan orang lain mengemis pada dirinya untuk pasokan, lelucon apa ini? Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan uang hadiah 600 juta, bisakah dia membayar dana 2 miliar? Pada saat ini, ponsel Astina tiba-tiba berdering. Panggilan telepon dari manajer proyek Napolo Building Corp. Astina menjawab, "Manajer Sudarma, kamu mencariku." Manajer Sudarma berkata dengan marah, "Barusan, tidak tahu ada apa dengan keluarga Eropah, tiba-tiba mengirimkan surat pengacara kepada kita. Keluarga Eropah ingin kita menyelesaikan proyeknya hari ini, kalau tidak, kita akan pergi ke pengadilan. Aku sangat membutuhkan sejumlah besar bahan baja di sini, kamu segera pergi beli." Astina langsung setuju, tidak masalah. Setelah menutup telepon, Astina segera menelepon pemasok bahan baja. "Pak Imron, cepat kirim sejumlah bahan baja kepadaku." "Apa, pabrik bajamu telah diakuisisi?" Tutup telepon. Setelah menutup telepon, dia menelepon pemasok lain. "Muhammad, kuberi kamu kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, aku bersiap untuk membeli bahan baja darimu." "Apo, sudah terlambat, kemarin pabrik bajamu juga telah diakuisisi." "Sialan." Kemudian, dia menelepon 3 atau 4 pabrik baja satu demi satu. Tapi jawaban yang didapat, tanpa kecuali, semuanya mengatakan pabrik baja sudah diakuisisi tadi malam. Ini membuat Astina menjadi cemas. Kemudian dengan cepat meminta seseorang untuk menyelidiki siapa yang membeli pabrik baja itu. Namun, jawaban yang dia dapatkan menempatkannya di ambang kehancuran. Pihak lawan mengirim perantara untuk membahas akuisisi, tidak ada yang tahu identitas sebenarnya dari pembeli. Tidak dapat menghubungi pemilik pabrik baja sebenarnya, dia harus pergi kemana untuk membeli bahan baja. Pada saat ini, manajer proyek menelepon lagi. "Astina, kenapa masih belum ada bahan baja? Aku peringatkan padamu, jika proyek keluarga Eropah tidak selesai hari ini, perusahaan konstruksi kami akan berakhir."
Jika keluarga Eropah mengejar pertanggungjawaban, aku akan melibatkanmu di dalamnya. Wajah Astina menjadi pucat pasi, napasnya terengah-engah. Manajer Sudarma, jangan khawatir, aku akan segera memikirkan solusinya. Setelah menutup telepon, mata Astina tertuju pada Tokia. Apakah pabrik bajamu sudah diakuisisi? Tokia menggelengkan kepalanya. 2 hari yang lalu, ada orang yang membahas akuisisi, tetapi aku tidak setuju. Astina mendengus dingin. Kamu beruntung kali ini. Mari kita lanjutkan kerjasama kita, kamu segera kirimkan sejumlah baja untukku. Tokia sangat gembira. Tidak disangka, dalam keadaan linglung bisa melewati kesulitan. Dia hendak menyetujuinya, tetapi Reka tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu lupa apa yang aku katakan barusan? Ingatkan kamu lagi, aku sudah mengatakan akan memintamu untuk memohon pada kami untuk menyediakan pasokan. Dengan peringatan ini, Tokia dan Astina segera menyadari bahwa ada yang salah. Reka omong besar, ingin Astina memohon melanjutkan kerjasama. Pada saat berikutnya, semua pabrik baja di kota telah diakuisisi, menolak untuk memberi pasokan kepada perusahaannya. Apakah Reka yang melakukan semua ini? Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa mengeluarkan uang hadiah 600 juta, membeli pabrik baja di seluruh kota? Mungkinkah itu hanya kebetulan? Tapi kebetulan ini benar-benar sulit dijelaskan. Astina menenangkan pikirannya dan mendengus dingin, kamu ingin memegang kekuasaan dan memerintahkan orang lain, mimpi. Jangan lupa, jika tidak bekerja sama, kalian harus mengembalikan dana. Sejauh yang aku tahu, pabrik baja selalu menggunakan dana pinjaman, jadi mana mungkin memiliki uang untuk membayar kami. Jika tidak membayar uang itu, tunggu saja untuk duduk di penjara. Reka melirik kotak sandi, buka. Astina melihat kotak sandi, kemudian melihat Reka, tiba-tiba menjadi sedikit tidak yakin. Mungkinkah manusia sampah ini benar-benar bisa mengeluarkan uang 2 miliar? Dia membuka kotak sandi dengan gemetar. Uang berwarna-warni penuh di dalam kotak sandi. Setidaknya ada 10 miliar. Situasi apa ini? Tokia tercengang, seluruh tubuh Astina gemetar. Reka benar-benar mengeluarkan 10 miliar. Astina hampir pingsan. Jika 10 miliar ini benar-benar milik Reka, bukankah itu berarti dia sendiri telah membuang harta karun? Dan harta karun ini diambil oleh Tokia. Dia tidak pernah menyangka akan begitu menyesal. Reka berkata dengan dingin, ambil uangnya dan segera pergi. Afril yang terkejut, saat ini baru kembali sadar. Dia bergegas ke kotak sandi, tidak boleh mengambilnya, kita hanya berutang 2 miliar, di dalam ini setidaknya ada 10 miliar. Tidak diduga, Astina meremas kotak sandi di tangannya, pergi. Tidak ada dari kalian yang memenuhi syarat untuk menyentuh uang ini kecuali aku. Reka tercengang. Wanita ini jangan-jangan demi 10 miliar, lalu dengan tidak tahu malunya memohon untuk kembali bersama. Astina memang berencana seperti itu. Tentu saja, premisnya adalah harus memastikan bahwa uang tersebut milik Reka. Astina berkata dengan nada gemetaran, Reka, pada saat kamu tidak memiliki uang dan kekuasaan, hanya aku yang setia berada di sampingmu. Sekarang kamu sudah punya uang, kamu ingin mencampakkanku. Tidak mungkin. Reka mendengus, apakah kamu ingin balikan denganku? Astina berkata, tentu saja, aku mau. Kamu memiliki 1 miliar ini, kamu pantas untukku. Reka berkata, apabila begitu, mari kita pergi buat akta ngomong-ngomong, apakah kamu bawa uang? Aku tidak bawa uang. Tampaknya akta butuh biaya 20.000. Astina tertegun, apa maksudmu? Bukankah ini adalah uang 1 miliar? Reka, uang ini bukan milikku, sebenarnya sekarang aku bahkan tidak punya uang untuk beli sarapan. Astina tertegun, ini bukan milikmu, tidak punya uang untuk beli sarapan. Sit, ternyata kamu masih pria miskin itu. Sudah kuduga. Mahar senilai 60 juta saja kamu tidak sanggup memberikan, bagaimana mungkin punya uang 1 miliar? Kere babi yang seperti kamu ingin menikahiku,
jangan harap. Reka menggelengkan kepalanya. Mengapa sebelumnya dia tidak tahu Astina begitu tinggi hati? Tokia berkata dengan penasaran, bukan punyamu. Dari mana uang 1 miliar ini? Reka berpura-pura misterius, apakah kamu sudah lupa identitasku? Tokia, bukankah kamu adalah seorang salesman di pabrik baja kami? Apa hubungannya dengan 1 miliar ini? Huff. Astina tertawa, seorang salesman di sebuah pabrik kecil, ingin menikahiku, konyol sekali. Mengetahui bahwa dirinya jauh lebih baik dari Reka, hatinya terasa sangat lega. Reka memberikan selembar surat kontrak kepada Tokia, ini adalah pesanan yang aku dapatkan untuk pabrik kita. Uang 1 miliar ini adalah uang muka. Apa? Tokia bergegas meraih surat kontrak tersebut. Pesanan yang seperti apakah ini, mendapatkan uang muka sebesar 1 miliar. Akan tetapi, setelah melihat surat kontrak tersebut, Tokia mengeluarkan air mata bahagia. Pabrik baja terselamatkan, Ibu, pabrik baja terselamatkan, kita tidak akan bangkrut. Bagaimana mungkin? Astina bergegas berlari ke arahnya, kemudian meraih dan melihat surat kontrak tersebut. Setelah melihat surat kontrak tersebut, kedua mata Astina memerah. 2 miliar, Reka mendapatkan pesanan sebesar 2 miliar dari orang terkaya keluarga Eropa di kota Geven. Pesanan sebesar 2 miliar, laba bersihnya kurang lebih sebesar 200 juta. Ini adalah 2 kali 1 miliar. Reka masih bilioner itu. Pukulan yang berturut-turut menimpa dirinya, Astina terasa sedikit menggila. Astina menjerit, Reka, kamu mempermainkanku. Reka menggerakkan bahunya, aku tidak mempermainkanmu, aku hanya seorang salesman saja, ini pesanan adalah Tokia, tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak peduli. Astina berteriak, Reka, mari kita nikah, sekarang kita pergi buat akta. Jika kamu memberikan pesanan ini kepadaku, aku bahkan bisa membawamu menghadiri acara upacara akbar Tuan Agung Valkyrie. Apabila menyerahkan pesanan ini kepadanya, dia akan mendapatkan komisi sebanyak ratusan juta. Meskipun dia memiliki undangan Tuan Agung Valkyrie, akan tetapi undangan hanya dapat memberikan ilusi yang tidak nyata, tidak dapat memberikan uang sebanyak ratusan juta. Reka tidak meladeninya, tetapi berjalan ke arah Tokia, Tokia, jangan nangis. Pesanan keluarga Eropa ini sangat mendesak, harus segera mulai mengerjakan. Tokia bergegas menyeka air matanya, iya, mari mulai mengerjakan, mari mulai mengerjakan. Sambil berkata, Tokia memerintah karyawan untuk mulai bekerja. Astina tidak akan membiarkan mereka pergi. Astina bergegas melangkah maju ke depan, memohon, Tokia, aku memohon padamu, mohon kembalikan Reka padaku. Reka, undangan ini dapat memberikan kekuasaan dan kedudukan kepada kita, ditambahkan dengan modal awal dari pesanan tersebut, kita dapat mendirikan sebuah perusahaan. Kita berdua adalah jodoh Tuhan, mohon berikan satu kesempatan kepadaku, berikan satu kesempatan untuk dirimu juga. Reka meratapi Tokia, apakah kamu akan demi hubungan teman sejati ini, jual diriku kepadanya? Tokia tersenyum, jangan berharap, aku belum setuju untuk menikah denganmu. Astina, kamu tidak perlu memohon padaku, jika Reka ingin kembali ke sisimu, setiap saat dia bisa kembali ke sisimu. Astina melirik ke arah Reka. Reka mendongak meratapi langit biru, aku telah memberikan kesempatan kepadamu, namun, kamu tidak memanfaatkan kesempatan itu, aku tidak berdaya juga. Wajah Astina memerah, teringat kata-kata yang baru saja dirinya mengatakan untuk menghinanya, kamu tidak pantas menikahiku. Sekarang sudah tidak ada harapan untuk mengajak balikan lagi, dirinya hanya bisa menghapus pemikiran ini. Astina memohon kepada Tokia, aku memohon padamu, kali ini kamu harus memasok perusahaanku. Jika tidak, keluarga Napolo tidak akan ampuni aku. Apakah kamu ingin lihat aku dibunuh oleh keluarga Napolo? Hati Tokia melunak, menghelakan nafas, kemudian menganggukkan kepala. Terima kasih, terima kasih. Astina memaksa dirinya untuk senyum, bergegas kabur dari sini, dirinya khawatir Tokia akan berubah pikiran. Apakah kamu akan salahkanku jika aku bantunya?
Tokia bertanya kepada Reka dengan penuh kewaspadaan. Reka menggelengkan kepala, apakah kamu tahu apa yang paling aku suka darimu? Tokia bertanya dengan malu, apa? Reka, baik hati. Tokia menghentakkan kaki, maksudmu aku terlihat jelek. Reka, hati seorang wanita, bagaikan jarum yang di dasar laut. Tokia merasa marah dan mengabaikan Reka, kemudian memimpin karyawan untuk mulai bekerja. Saudara-saudara, ayo mulai bekerja, mulai hari ini, gaji kalian akan berlipat ganda. Karyawan-karyawan terasa sangat senang, mulai bekerja. Terima kasih bos. Terima kasih bos cantik. Reka memberikan sebungkus rokok Marlboro kepada seorang karyawan. Hanya karena karyawan tersebut memanggil bos cantik. Sit, wajah Tokia memerah. Reka melihat ke arah puluhan pria gagah yang datang bersama Astina, mengernyit. Kenapa belum mulai? Tampaknya aku harus memulai dulu. Seorang pria gagah berjalan keluar dari kerumunan. Tiba-tiba berlutut di atas lantai, kemudian menamparkan wajah sambil menangis. Aku tahu aku salah, aku tidak pantas, seharusnya aku tidak melakukan, Tuan mohon Anda ampuni aku. Reka mencibir, pura-pura, tidak berguna, potong kaki dan tangannya. Afril yang memeluk brankas, tiba-tiba kembali sadar. Afril berteriak, apa, tidak perlu, jangan lakukan itu cukup menyuruh dia menamparkan dirinya 100 kali saja, jangan potong tangannya. Afril hanyalah seorang wanita biasa, bagaimana mungkin dia sanggup melihat adegan memotong tangan dan kaki. Reka, cepat, berterima kasih kepada ibu. Pria gagah bergegas bersujud dan berterima kasih. Afril berkata kepada Reka, meskipun aku tidak setuju pernikahan kalian, namun, aku harus berterima kasih padamu, terima kasih telah selamatkan pabrik Tokia. Reka berkata, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Afril ingin mengatakan sesuatu akan tetapi ragu, pada akhirnya dia berkata, setelah Astina menghadiri upacara akbar, kedudukannya pasti akan meningkat. Ditambahkan dengan ancaman keluarga Napolo, hidup kalian akan menjadi sulit, berhati-hati kalian. Reka menganggukkan kepala, tatapan matanya melintas sepintas kegembiraan. Maksud dari Afril sangat mendasar, dia tidak akan ikut campur dalam urusan pernikahan mereka berdua, membiarkan semua berjalan sesuai alur, sehingga dia mengingatkan Reka untuk lebih hati-hati. Afril menepuk brankas, aku akan bantu kalian untuk tabung uang ini di dalam bank, untuk kebutuhan darurat. Tiba-tiba Reka teringat sesuatu, mengeluarkan sebuah kartu bank yang berwarna ungu dari sakunya. Ini adalah hadiah pertemuan pertamaku kepada Anda, harap menerimanya. Ambil kartu ini untuk menyetor dan menarik uang, dapat menikmati pelayanan VVIP, tidak perlu antri. PIN adalah ulang tahun Tokia. Kartu bank yang berwarna ungu ini, disebut juga dengan Infinity Purple, hanya ada 99 lembar di seluruh dunia. Hanya keluarga kerajaan saja yang pantas mendapatkan, kredit limitnya sebesar 2 miliar. Begitu Tokia melihat kartu tersebut, tiba-tiba tertegun. Kartu bank yang seperti ini sedikit familiar, tampaknya sebelum dia pernah melihat di TV show. Akan tetapi, sementara dia tidak dapat mengingat usulnya. Afril tidak banyak berpikir, dia mengira ini adalah kartu VIP biasa, tidak terlalu berharga, dia mengambil kartu itu kemudian langsung pergi. Pada saat dia hendak pergi, sederet mobil hitam berhenti di depan pintu masuk pabrik, sekumpulan pria yang berpakaian rapi turun dari mobil. Seketika Tokia mulai merasa cemas, gawat. Reka mengernyit, kenapa? Apa yang mereka lakukan? Tokia, mereka adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Hari ini adalah pemeriksaan rutin tiap seminggu sekali, tidak menyangka mereka datang ke pabrik baja. Mereka baru saja bertengkar di sini, sekeliling terlihat kacau balau, tidak tahu apakah bisa lolos pemeriksaan. Reka menenangkan Tokia, jangan khawatir. Ada aku di sini, semua akan baik-baik saja. Apabila dia ingin, seluruh kota Geffen adalah miliknya, bagaimana mungkin dia akan memperdulikan beberapa pecundang yang di pabrik? Tokia mengerucutkan bibirnya, tanpa berkata apapun, bergegas melayani mereka.
Reka tidak tahu harus berbuat apa, sehingga dia berjalan masuk ke dalam toilet untuk merokok. Baru saja merokok setengah batang, tiba-tiba seorang pria yang mengenakan jas hitam berjalan masuk ke dalam toilet. Reka mengenal orang tersebut, tampaknya dia adalah pimpinan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Menghadap ke arah urinoir dalam waktu yang cukup lama, namun sama sekali tidak mengeluarkan setetes urin. Wajahnya memerah dan bercucuran keringat, terlihat sangat menderita dan kesakitan. Reka seolah-olah dapat merasakan ketidaknyamanannya. Pria berjas menderita batu ginjal. Reka berkata di dalam hati, apabila dia tidak bisa mengeluarkan urin, mungkin dia akan meninggal karena kandung kemihnya pecah. Reka tidak ingin ada orang yang meninggal di pabrik baja. Sehingga Reka mengeluarkan beberapa jarum baja dari jarum eksodia, kemudian berjalan menuju ke arah pria berjas. Jangan gerak, Reka berkata, aku akan bantu kamu hancurkan batu ginjal. Pria berjas merasa kaget, apa yang kamu lakukan, hentikan. Bahkan para dokter terkenal saja tidak dapat mengobati masalah batu ginjal, Reka dapat mengobati dengan beberapa jarum baja, lelucon seperti apakah ini? Namun, pria berjas belum selesai berkata, Reka sudah mulai bergerak. Jarum baja itu menembus pinggang, kemudian menusuk ke kantong kemih. Pria berjas memaki, dasar. Namun, memaki hingga setengah, tiba-tiba berhenti. Kemudian terdengar suara air mengalir, suara yang terdengar lega. Pria berjas melihat dengan sangat jelas, pecahan keluar mengalir keluar bersama urin. Tiba-tiba pria berjas berlinang air mata. Penyakit ini telah mengganggunya selama 5 tahun, batu ginjal yang berkali-kali membuat dia menderita, diselesaikan dengan cara ini. Keajaiban, ini adalah sebuah keajaiban. Aku ketemu seorang dewa hidup. Pria berjas menggenggam tangan Reka dengan penuh kegembiraan, namun Reka berkata, pergi cuci tangan. Karena tadi terlalu lancar, tangannya terkena cipratan urin. Pria berjas tersenyum canggung, bergegas mengeluarkan kartu nama, Hai Dokter Jenius, ini adalah kartu namaku, harap menerima. Aku adalah pimpinan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, bilang saja jika Anda butuh bantuan. Reka tidak mengambil kartu nama tersebut, hanya melirik tato kepala serigala yang di pergelangan tangannya. Dulu kamu adalah bawahan Blackie. Ziggy membelalak, kedua tangannya bergemetaran. Reka memanggil orang tersebut Blackie, siapa pemuda yang di hadapannya. Ziggy tergagap, benar, dulu. Dulu aku pernah menjadi bawahan Black Wolf. Izin bertanya, Anda adalah? Reka membalikkan badan dan langsung pergi, tidak mengambil kartu nama tersebut, Reka pemimpin peperangan, Reka Valkyrie. Apa? Bam. Secara spontan, Ziggy berlutut di atas lantai. Reka Valkyrie, seorang tentara legendaris yang memimpin ribuan pasukan untuk menyapu negara Bashing. Bertemu Sang Tuan Agung, buang air kecil dapat bertemu dengan Sang Tuan Agung, sungguh menakjubkan. Reka kembali ke samping Tokia, melihat Tokia cemberut, terlihat putus asa. Hiks, habislah, baru saja mereka menemukan banyak masalah, pabrik baja pasti akan ditutup untuk sementara waktu. Apabila pesanan keluarga Eropah tertunda, kita pasti akan terjebak dalam masalah. Reka menepuk bahunya, jangan khawatir, tidak akan. Tokia menghelakan nafas, kamu tidak perlu menghiburku. Aku telah bekerja sama dengan mereka selama 5-6 tahun, aku tahu cara kerja mereka. Pada saat ini, Ziggy berjalan keluar dari toilet. Ziggy melambaikan tangan kepada bawahannya. Bawahannya bergegas berkumpul di sampingnya. Ziggy berkata beberapa patah kata dengan mereka semua, kemudian berjalan masuk ke dalam mobil, langsung pergi. Tokia tertegun, mengapa mereka semua pergi? Ini tidak wajar. Kemudian, Tokia tiba-tiba teringat sesuatu, meratapi Reka dari atas hingga bawah, apakah kamu tidak ingin menjelaskan sesuatu padaku? Reka, menjelaskan apa? Tokia, seperti, bagaimana kamu bisa tahu ada yang membeli pabrik baja di seluruh kota, tidak memasok Astina, dia akan meminta kita untuk memasok ke dia. Satu hal lagi, bisnis perusahaan keluarga Eropah begitu besar,
bagaimana mungkin mereka bisa memandang pabrik kecil yang seperti kita, memberikan pesanan yang begitu besar kepada kita. Satu hal lagi, kamu bilang Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak akan cari masalah, ternyata mereka benar-benar langsung pergi. Reka berkata, gampang, aku yang membeli semua pabrik-pabrik baja yang di seluruh kota, tidak mengizinkan mereka memasok Astina. Mengenai keluarga Eropa, hanya sebuah bisnis kecilku di kota Geven saja, seluruh harta keluarga Eropa adalah milikku. Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini, di dalam pandanganku hanya butiran debu. Tokia merasa lelah hati, apakah kamu bisa mengubah penyakit omong besarmu? Reka, ini adalah kepercayaan antara manusia. Pada waktu yang sama, Astina dengan penuh amarah, menemukan kantor keluarga Napolo Tuan Besar Greg. Memberitahukan seluruh kejadiannya, setelah mendengar cerita Astina, Greg merasa sangat marah. Sampah, Astina kamu adalah sebuah sampah, masalah kecil saja tidak bisa selesaikan. Sebenarnya semua yang terjadi hari ini telah direncanakan oleh Greg. Greg menyuruh Astina pergi ke pabrik baja untuk menekannya, mengancam Tokia bahwa pabriknya akan bangkrut. Dengan cara yang seperti ini, Tokia akan memohon padanya, kemudian dirinya akan mengancam Tokia dengan pernikahannya. Namun tidak menyangka, Astina menghancurkan rencana ini. Astina merasa emosi di otaknya, bagaimanapun kegagalan rencana ini tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dia, hanya bisa menyalahkan orang yang diam-diam membeli semua pabrik baja di seluruh kota, menolak untuk memasok ke keluarga Napolo. Akan tetapi Astina merasa kesal tetapi tidak berani bersuara. Tuan Muda Napolo, menurutku Anda harus turun tangan sendiri untuk memisahkan mereka berdua. Reka hanya pantas menjadi seorang penjilat, bagaimana mungkin dia berhak merebut wanita denganmu? Greg mendengus dingin, Reka hanyalah seorang pecundang, tidak pantas aku melakukan dengan tangan sendiri. Sekretaris Balran, apakah kamu sudah mengerjakan apa yang sudah aku perintah kepadamu? Di sampingnya, seorang sekretaris cantik dan mempesona berkata, Tuan Muda Napolo jangan khawatir. Aku telah melakukan sesuai dengan instruksi Anda, mengangkat menantu dari Paman Tokia menjadi Ketua Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Greg tersenyum simpul. Setahu Greg, Tokia mereka sekeluarga sangat takut pada pamannya, selalu mematuhi segala perintahnya. Apabila pamannya yang memaksa Tokia untuk menikah dengannya, kemungkinan besar Tokia akan menyetujui. Maka dari itu, Greg dan Paman Tokia membuat sebuah kesepakatan. Greg akan mengangkat menantu dari Paman Tokia menjadi Ketua Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sebagai imbalan, malam ini pamannya akan memaksa Tokia untuk menikah dengannya. Jika Tokia masih menolak, maka pamannya akan menyuruh menantunya untuk menyegel pabrik-pabrik baja Tokia. Rencana malam ini dapat dibilang sangat sempurna. Di sore hari, Tokia tiba-tiba mendapatkan panggilan dari pamannya. Menantu pamannya menjadi Ketua Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mengundang dia dan Reka untuk menghadiri pesta perayaan. Setelah mendengar kabar tersebut, kedua mata Tokia berbinar-binar, kemudian langsung menyetujui. Setelah mengakhiri panggilan, Tokia berkata kepada Reka dengan misterius, akhirnya aku tahu, alasan mengapa Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak terus memeriksa. Reka, kenapa? Tokia, menantu pamanku telah menjadi Ketua Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mereka tidak mengecek lebih dalam karena menantu pamanku. Reka terdiam. Hari ini, pimpinan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang turun tangan langsung, bagaimana mungkin dia akan menghargai seorang ketua kecil? Ziggy ingin berterima kasih kepada Reka atas jasa telah menyembuhkan penyakitnya, sehingga dia mengampuni Tokia. Tokia berkata, ayo, mari pergi ke pesta perayaan, aku harus berterima kasih kepada paman sekeluarga. Reka mengernyit, paman mengundang aku juga. Tokia menganggukkan kepala, iya, paman memintamu untuk menghadiri pesta perayaan ini. Reka merenung di hadapan banyak orang. Selama ini, paman tidak menyetujui pernikahan dia dengan Tokia, bagaimana mungkin dia akan mengundang dirinya? Tampaknya, pesta perayaan ini kemungkinan besar adalah sebuah pesta pembunuhan karakter.
Semoga kali ini mereka tidak mempersulit aku lagi. Reka menghelakan nafas di dalam hati, jika tidak, aku tidak merasa keberatan untuk membunuh mereka. Paman telah berkali-kali menghalanginya, Reka sudah mulai merasa kesal dan marah. Reka diam-diam mengirim pesan kepada Tiger Wolf untuk berjaga-jaga.